Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa Bangka Pos dimanapun berada, bagaimana kabar puasa Anda? Apakah Anda masih semangat di penghujung Ramadan ini? Di minggu-minggu terakhir bulan Ramadan ini, apakah Anda masih semangat? Ataukah semangat ibadah Anda semakin turun? Bukankah dulu waktu hari pertama bulan Ramadan kalian sering pergi ke masjid untuk salat taraweh berjamaah, salat 5 waktu berjamaah, mungkin mulai membaca Al-Quran. Dan di minggu terakhir ini, 10 hari terakhir, minggu terakhir, apakah Anda masih bersemangat dalam ibadah? Semoga Anda semua masih semangat, karena ketahuilah, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Allah ingin melihat kesungguhan kita dalam ibadah di akhir-akhirnya, bukan di awal-awalnya. Karena semua orang kalau semangat di awal itu wajar. Tapi adakah orang yang semangat sampai akhir? Adakah orang yang semangat sampai akhir? Padahal yang menjadi penentu kebaikan kita itu di akhirnya, bukan di awal. Seperti seorang misalnya dia hanya baik di awal, buruk di akhirnya, maka dia tidak ada apa-apanya. Makanya dalam sebuah hadis juga Rasulullah pernah menceritakan tentang bahwasanya ada inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Ada salah seorang dari kalian yang beramalan dengan amalan penduduk neraka. Berarti dia suka bermaksiat semasa hidupnya. Dia suka bermaksiat, dia tidak sholat dan semisalnya. Hatta ma yakunu bainahu wa baina illa zira' fayasbiqu 'alal kitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Sampai-sampai dia terus bermaksiat hingga menjelang akhir hayatnya. Tetapi takdir berkata lain. Ketika menjelang akhir hayatnya justru dia bertaubat dengan taubat nasuha. Dia mengubah dirinya menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang taat beribadah. Rajin sholat. Rajin berpuasa. Maka kata Rasulullah SAW, dia beramalan dengan amalan penduduk surga, maka fayadkhulul jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Ada juga orang layak malu bi amali ahli jannah. Di awalnya dia beramal dengan amalan penduduk surga. Rajin ibadah masih mudanya, rajin ngaji, rajin sholat, istiqomah, penampilannya muslim, dan seterusnya. Tetapi subhanallah, ternyata sampai pada akhir hayatnya, fayasbiqu alaihil kitab, ternyata catatan berubah. Fayamalu bi amali ahli nar. Justru di akhir dia beramalan dengan amalan penduduk neraka. Dia bermaksiat. Sehingga dia menutup harinya dengan sul khatimah. Sehingga dikatakan sebagai mantan ustadz. Lebih baik jadi mantan preman daripada mantan ustadz. Karena mantan ustadz dia menutup dengan keburukan. Sedangkan mantan preman dia menutup dengan kebaikan. Maka akhirnya pemuda yang soleh ini ketika menjelang akhir dia beramal dengan penduduk neraka. Akhirnya dia masuk neraka. Wal'adzubillah. Maka yang menjadi penentu kehidupan kita adalah akhir hidup kita. Yang istilahnya disebut dengan husnul khatimah. Ada juga su'ul khatimah. Akhir yang baik disebut husnul khatimah. Akhir yang buruk disebut dengan su'ul khatimah. Jangan sampai kita mengakhiri hidup kita dengan keburukan. Sebagaimana bulan Ramadan ini, jangan sampai kita mengakhirinya dengan keburukan. Maka kita harus tetap semangat. Justru semangat beribadah itu kita lakukan di akhir-akhir Ramadan. 10 malam terakhir. Semakin kita kencang dalam baca Al-Qurannya, semakin kencang dalam bersedekahnya, semakin kencang dalam amalan apapun, sehingga kita menutup Ramadan kita menjadi orang yang disebut sebagai husnul khatimah, menutup dengan kebaikan dan membuahkan takwa. Sebagaimana diceritakan, tujuan dari puasa adalah membuahkan takwa. Maka saya berdoa untuk saya sendiri dan kepada kalian semua agar kita tetap istiqomah dalam beramal sampai akhir hayat kita. Dan kita bisa mengakhiri Ramadan ini dengan amal soleh dan terus-menerus melakukan ketaatan sampai akhir hayat kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami ya Allah untuk senantiasa mengingatmu
Bantu kami ya Allah untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Bantu kami ya Allah agar kami bisa memiliki ibadah yang baik kepadamu, beramal soleh kepadamu. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.